Raga, episode 17 dan 18, cerita bersambung. Untuk full episode ada di deskripsi ya. Aira melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Sudah jam 11 malam dan Raga masih belum pulang juga, membuat kekhawatirannya dalam dirinya semakin membuncah. Raga kemana ya? Kok jam segini belum pulang? Selepas pulang sekolah tadi, Raga hanya mengantar Aira ke apartemen. Tidak ikut turun barang hanya untuk sekedar ganti seragam. Gadis itu harus banyak-banyak bersabar menghadapi sikap Raga yang jarang pulang seperti ini. Tak lama kemudian, ponsel Aira berdering. Ia berharap yang menghubungi dirinya adalah Raga. Bunda is calling. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Loh, kamu belum tidur, nah? Udah Bunda. Haha, kamu ini aneh-aneh aja. Tadi Bunda iseng pencet kontak kamu, taunya terhubung beneran. Kan Bunda jadi gelalapan sendiri. Untung kamu angkat, ucap Ainun di seberang sana disertai kekehan kecil di akhir kalimatnya. Aira tersenyum tipis mendengar ucapan sang bunda. Sudah lama sekali ia tidak mendengar suara ini. Aira jadi rindu. Bunda lagi apa? Lagi nunggu ayah sama abang kamu pulang kerja. Sudah pukul 11 malam, berarti di Jerman masih jam 5 sore. Pantas saja sang bunda sudah stay menunggu kepulangan sang ayah. Memang waktu Jakarta dan Jerman hanya selisih 6 jam saja, tidak terlalu jauh. Ingetin ayah bun, jangan kecapean kerja, kan udah ada abang. Aira berusaha mencari topik, tentunya untuk menghindari pertanyaan Ainun tentang suaminya. Kok Aira belum tidur? Raga mana? Mungkin Aira harus memberi apresiasi pada dirinya sendiri. Dugaannya selalu benar. Tidak pernah meleset sedikit pun. Pa, Aira harus menjawab apa? Sudah cukup selama ini ia membohongi teman-temannya. Tidak dengan bunda. Raga lagi mah. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, suara pria di seberang sana berhasil membuat Aira bernapas dengan lega. Udah dulu ya Ra, ayah sama Jovi udah pulang nih. Besok bunda telepon lagi. Sekarang Aira istirahat ya. Besok kan harus sekolah. Iya bunda, bunda jaga kesehatan. Nanti kalau ada kesempatan Aira nyusul ke sana. Iya nah, bunda tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bunda. Aira mendengar suara bel apartemennya berbunyi. Apa Raga sudah pulang? Tapi kenapa pria itu membunyikan bel apartemen? Kenapa tidak langsung masuk saja? Baru saja akan membukakan pintu, Raga sudah berjalan sempoyongan ke arah Aira. Seragam yang tadi sore pria itu kenakan sudah berganti dengan pakaian santai. Astagfirullah. Aira memapah Raga, membawanya menuju sofa. Kamu kenapa Ga? Mulut kamu bau alkohol, kamu habis mabuk. Aira merutuki dirinya sendiri. Raga kan sedang mabuk, mana mungkin pria itu mau menjawab pertanyaannya. Alan sialan, mati aja lo anjing. Aira berdiri, hendak mengambil air minum untuk Raga. Namun ia mengurungkan niatnya ketika mendengar Raga meracau. Apa salah gue sama lo bangsat? Nggak usah ganggu hidup gue lagi, hahaha. Aira bergedik ngeri melihat suaminya yang kini setengah sadar. Raga menyebut nama Alan berulang kali disertai umpatan kasar. Tiba-tiba Raga mencekal tangan Aira, menatap matanya tajam, lalu meludahi ke lantai. Sialan lo Alan. Aira sadar bahwa sekarang Raga mengira dirinya adalah Alan. Aira sedang dalam bahaya, buru-buru ia melepas cekalan tangan Raga pada pergelangan tangannya. Namun tidak bisa, Raga terlalu kuat. Gak lepasin, aku Aira bukan Alan. Ingin rasanya ia berteriak sekencang mungkin, tapi ia takut Raga akan memperkosanya. Aku belum siap. Aira menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menepis pikiran kotor yang bersarang di otaknya. Mana mungkin Raga berani melakukan itu? Lo kenapa diem? Tadi aja ngancam gue seenaknya. Kenapa sekarang malah kayak orang bisu? Punya mulut kan lo? Raga melayangkan tangannya ke udara, berusaha menampar Aira. Aira yang sudah pasrah hanya bisa memejamkan matanya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Aira meraba pipi mulusnya, tak ada rasa
perih seperti tamparan pada umumnya. Apa Raga belum menamparnya? Perlahan Aira membuka mata. Ia melihat Raga sedang menutup mulut, seperti akan muntah. Hue, yang benar saja, Raga ini kenapa? Tadi ia meraung-aung tidak jelas, dan sekarang ia memuntahkan seluruh isi perutnya. Untung saja Aira bergerak lebih cepat, karena jika tidak mungkin muntahannya akan mengenai baju juga kerudungnya. Aira memang selalu mengenakan kerudungnya, termasuk di dalam apartemen. Ia merasa risih jika harus membuka mahkota yang selama ia ini jaga dengan baik, sekalipun itu di depan Raga, suaminya sendiri. Bunda memang selalu menasihatinya, Nah, kalau di depan suami nggak apa-apa kok buka kerudung, kayak Bunda kalau lagi berduaan sama ayah di kamar. Jangan bikin suami Aira nggak nyaman ya. Bikin dia betah di rumah, layani dengan baik. Hue. Aira tersadar dari lamunannya. Buru-buru ia menekan tengkuk Raga. Kali ini muntahan yang dikeluarkan lebih banyak. Mungkin malam ini Aira akan begadang, membersihkan sofa yang dipenuhi dengan muntah Raga. Kita ke kamar mandi ya, bersihin dulu bekas muntahannya. Aira berujar dengan tangan yang masih setia menekan tengkuk suaminya. Enggak, gue nggak mau tidur aja ngantuk. Raga berjalan menuju kamarnya, tidak memperdulikan ucapan Aira. Aira ke dapur, mencari lapel untuk membersihkan muntahan Raga. Ia menghela nafas sejenak. Muntahan Raga sangat banyak mengenai sofa juga berceceran di mana-mana. Tak apalah, ini juga termasuk salah satu kewajiban Aira sebagai istri. Setelah semuanya selesai, Aira bergegas masuk ke dalam kamar Raga, berniat memeriksa keadaan suaminya. Bismillah, semoga Raga nggak ngamuk lagi. Aira berjalan perlahan, ia mengalihkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar. Ini adalah kedua kalinya Aira masuk ke dalam kamar Raga, setelah kemarin tidur seranjang dengan pria itu. Aira kembali ke kamar ini untuk mengurus suaminya yang tengah mabuk. Kamar Raga jauh lebih besar daripada kamarnya, hanya saja barang-barang di sini sangat sedikit. Mungkin Raga pencinta interior minimalis yang beranggapan bahwa memiliki banyak barang hanya akan membuatnya kamarnya terlihat pengap dan sumpek. Hue, Aira berlari ke kamar Raga. Suaminya ini masuk angin atau terlalu kebanyakan minum. Sudah 3 kali cowok itu memuntahkan isi perutnya. Hanya saja kali ini muntahnya keluar lebih sedikit. Dan mengenai kaos serta celana yang Raga kenakan. Aira bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Mengganti baju Raga, tapi nanti Raga akan memarahinya habis-habisan. Namun jika tidak diganti, Aira merasa berdosa karena membiarkan Raga tidur dengan pakaian kotor. Aira membuka lemari Raga, kemudian mengambil baju putih kolos serta celana pendek berwarna abu. Bismillah, gak dosa kok, kan suami sendiri, bukan suami tetangga. Aira mulai membuka kancing baju Raga. 3 kancing terbuka spontan membuat Aira memejamkan matanya. Ia mengintip sedikit, tangannya gemetar. Roti sobek, mata Aira membulat sempurna. Mulutnya sedikit terbuka. Dada bidang suaminya kini tak tertutup apa-apa. Terdapat sedikit bulu-bulu tipis. Tak lupa juga dengan perut kotak-kotaknya. Mata Aira berkedip-kedip 2 kali. Gadis itu berusaha menelan salivanya dengan susah payah. Kenapa dalam keadaan seatless seperti ini ketampanan Raga bertambah berkali-kali lipat? Ya Allah, ganteng. Aira menahan napasnya. Kancing terakhir berhasil dibuka. Aira memasangkan Raga baju yang barusan ia ambil dari dalam lemari. Kini pikirannya terhenti. Ia baru sadar kali ini apa lagi. Melepas celana Raga lalu memakaikan celana yang baru. Ah, tolonglah, jangan membunuh Aira secara perlahan. Aku takut itunya bangun. Nanti kalau nggak sengaja kesenggol gimana? Takut itunya terbang ya Allah. Ujar Aira berbicara sendiri. Aira membungkuk di tempatnya. Raga meracau lagi. Gue bisa sendiri. Mungkin saja kesadaran Raga sudah mulai kembali pulih. Aira membalikan badannya, membiarkan Raga mengganti celananya sendiri. Aira memainkan jarinya. Kenapa lama sekali? Udah belum? Tak ada jawaban. Aira mendengar dengkuran halus dari belakang. Ia pun menoleh. Astagfirullah, udah tidur aja. Aira memungut pakaian Raga, memasukkannya ke dalam keranjang kotor. Besok pagi akan ia cuci. Gadis itu mendekat ke arah ranjang tidur suaminya, menyelimuti tubuh cowok itu, lalu mengusap dahi Raga yang dipenuhi oleh keringat. Aneh, padahal suhu di kamar ini cukup dingin.
entah inisiatif dari mana, Aira mencium pipi Raga. Sudut bibirnya terangkat. Raga terlihat sangat manis jika sedang terlelap seperti ini. Tidur yang nyenyak. Maaf aku belum bisa jadi istri yang baik. Maaf karena pernikahan ini kamu jadi gak bisa bebas. Maaf kalau aku suka ngerepotin kamu. Aku sayang kamu enggak. Mungkin pernikahan ini gak bakal bertahan lama. Tapi sebelum kita bercerai nanti, aku punya satu permintaan. Tolong anggap aku gadis itu memegang setiap inci dari wajah suaminya. Karena perasaan terburuk seorang perempuan itu ketika kehadirannya tidak dihargai lagi. Ucap Aira menatap cincin pernikahan dan wajah Raga secara bergantian. Tak terhitung sudah berapa kali Aira menguap. Setelah mematikan lampu kamar, ia beranjak dari tempatnya. Namun baru saja Aira melangkah, suara bariton Raga berhasil membuat detak jantungnya bekerja dengan sangat cepat. Jangan pergi, tidur di sini aja, temenin gue ya. Ini perintah, bukan tawaran. Raga mengacak rambutnya frustasi. Sekarang masih jam 4 subuh. Pertama kali dalam hidupnya ia terbangun seperti ini dan sudah lelap dengan memakai seragam sekolah. Gue apa-apaan sih? Astaga, kenapa juga semalam harus mabuk berat? Itu Aira kenapa bisa tidur seranjang sama gue? Masih jam segini, gue harus kemana coba? Lagian sekolah pasti belum dibuka. Saat terbangun tadi, Raga merasa tangan kanannya kram. Pemandangan yang ia lihat pertama kali adalah Aira yang menjadikan lengannya sebagai bantal. Tak lupa jari-jari mungil gadis itu mengelus dada bidangnya. Sungguh, Raga terkejut bukan main. Entah siapa yang memulai duluan. Ia yakin sekali Aira tak mungkin sedekat itu untuk ikut tidur bersamanya di atas ranjang yang sama. Semakin Raga berusaha bangun dari posisinya, semakin Aira mengeratkan pelukannya. Kepala gadis itu mendesul-desul semakin dalam ke dada bidangnya. Bahkan keterkejutannya tidak sampai di situ saja. Pakaian yang terakhir Raga pakai sudah berganti dengan kaos putih dan celana pendek abu. Raga yakin sekali bahwa yang mengganti pakaiannya adalah Aira. Oh tidak, mau ditaruh di mana harga diri sekarang? Dia lihat pusaka gue, sialan. Berani banget itu cewek, lihat aja nanti malam gue telanjangin dia. Cukup sekali saja mereka tidur seranjang, tapi kenapa kemarin malah terulang lagi? Kok tadi pagi gue keenakan gitu sih, sialan, Alan bangsat. Lihat aja pembalasan gue nanti. Ucap Alan di tempat tongkrongan masih terus berputar di pikiran Raga. Padahal hanya beberapa patah kata saja, namun berhasil membuat amarah Raga menjadi tak terkontrol. Flashback on. Langsung balik nggak? Tanya Kenan pada Raga. Iya mungkin. Ya udahlah, gue balik. Udah jam 8 malam. Takut dicariin nyokap. Kenan, Bastian dan Satria sudah meninggalkan tempat tongkrongannya. Tersisa Raga yang sedang membayar total pesanan teman-temannya. Hari ini memang tugas Raga yang menelaktir mereka. Tiap minggu sudah ada jadwalnya masing-masing. Setelah semuanya beres, Raga berjalan menuju parkiran. Namun baru saja akan membuka pintu mobil, bisikan setan berhasil membuat telinganya panas. Malam Brody. Raga mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ada perlu apa sih manusia ini menghampirinya lagi? Mau apa loh? Ujar Raga dingin tanpa membalikkan tubuhnya. Kalau lagi ngomong sama orang, tatap dong matanya, bacot. Cepat mau ngomong apa? Gue banyak urusan. Kenapa lo nggak nemuin gue waktu itu? Takut lo ya sama gue, ujar pria tersebut. Sepenting apa lo? Penting banget nggak? Karena nyawa adik lo ada di tangan gue. To the point. Gak usah bertele-tele. Raga Aditama, anak pertama dari 2 bersaudara. Gue baru tahu ternyata lo punya adik cewek, Raina Aditama, bener gak? Raga membalikan badannya menatap tajam pria sialan di hadapannya. Gak usah nyebut-nyebut nama adik gue. Pakai mulut kotor lo. Kayaknya gue suka deh sama adik lo. Enggak, habisnya cantik banget. Boleh kali, gebet. Raga mengertakkan giginya. Ingin sekali ia menunjuk pria ini. Jangan sesekali
Jangan sekali lo deketin adik gue nggak akan pernah rela kalau sampai Raina jatuh ke perangkap busuk lo itu. Alan mengangkat alisnya, kemudian tersenyum sinis. Cewek mana sih yang bisa nolak pesona gue? Sekali gue kedipin adik lo, pasti langsung kecantol sama gue. Mau lo apa sih, Lan? Sabar dong, jangan emosi gitu. Alan menepuk pelan bahu Raga. Lo tanya mau gue apa? Gue mau Rick Deville. Bisa lo kasih pasukan itu ke gue. Jangan mimpi. Raga menekan setiap kata dalam kalimatnya. Meladeni ucapan Alan hanya akan membuang-buang waktu saja. Alan sudah tidak waras. Rick Deville jauh lebih berharga daripada nyawa gue sendiri. Rick Deville gak pantas jatuh ke tangan orang sampah kayak lo. Gak apa-apa sih kalau lo emang gak mau ngasih Rick Deville ke gue. Tapi ditukar sama adik lo aja gimana? Raga terdiam. Alan pikir siapa dia berani-berani mengancam Raga. Kok diem? Oke, gue anggap jawaban lo iya. Lo kenal gue udah lama kan gak? Lo tahu kan kalau gue gak akan pernah berhenti sebelum bisa dapetin apa yang gue mau. Kalau gitu gue pamit dulu. Telinga lo udah keluar asap tuh. See you kakak ipar. Flashback off. Alan. Dengan amat terpaksa pagi ini Aira berangkat sekolah menggunakan angkutan umum. Raga entah pergi kemana. Saat Aira bangun untuk melaksanakan sholat subuh, ia tidak mendapati keberadaan suaminya. Dimanapun Aira tersenyum kecil. Dimanapun Aira tersenyum kecil jika mengingat kejadian semalam. Mungkin saja Raga berusaha menghindarinya. Saat berjalan menuju kelasnya, Aira tak sengaja berpapasan dengan Raga dan juga Kenan. Selamat pagi Aira, ujar Kenan ramah. Mimpi apa sih semalam? Masih jam 6 pagi udah disuguhi pemandangan indah seperti ini. Pagi juga Ken. Kenan tak bisa menahan senyumannya. Kenapa perempuan di hadapannya ini manis sekali. Hanya Aira yang memanggil dirinya dengan sebutan Ken. Sungguh panggilan spesial dari orang yang tak kalah spesial juga. Kenan tak tahu saja, kini Aira sudah berstatus sebagai istri orang, sahabat terdekatnya pula. Udah tatap-tatapannya, buruan cabut. Raga melanjutkan langkahnya, tak menghiraukan Kenan yang sedang misu-misu sendiri di tempatnya. Raga kurang ajar, tungguin gue oi. Ra, gue nyusulin Raga dulu ya, kita lanjut ngobrolnya nanti aja. Di kantin. Maaf gak bisa antar lo sampai di depan kelas. Depan kelas? Ini kan udah di depan kelasku kan? Ujar Aira sambil menunjuk papan nama kelasnya yang tergantung di atas pintu masuk. Kenan tersenyum malu-malu seraya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Di depan Aira, kenapa mendadak ia menjadi bodoh seperti ini? Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu gue pergi dulu ya. See you Aira, see you too Ken. Aira menggelengkan kepalanya. Lucu juga ketika ia melihat raut wajah Kenan barusan. Udah ganteng, lucu pula. Selanjutnya, ih nyeselin banget sih dasar banci. Baby menghentak-hentakan kakinya. Rambut gadis itu berantakan seperti habis ribut dengan seseorang. Masih pagi beb, senyum kek, muka lo kenapa ditekuk gitu sih? Via yang sedang asik makan kuaci terkejut mendengar suara baby. Neng, baby bapaknya tukang topeng monyet keliling ya. Kok abang tahu sih? Soalnya muka Neng kayak pantat monyet. Hahaha. Kia menirukan suara satria saat menggombali baby di parkiran tadi. Ia tak kuasa menahan ngakak. Sialan loh. Baby melempar wajah Kia dengan kuaci yang berada di tangan Vio. Astaga, itu kuaci gue beb. Harganya lebih mahal dari harga diri lo. Ujar Vio terkekeh dengan ucapannya sendiri. Gue lagi kesel banget. Kia menceritakan semua kejadian di parkiran tadi pada Vio, tanpa mengurangi ataupun menambahkan yang lain. Vio tertawa, ternyata Satria dalang dibalik kegarangan baby pagi ini. Seriusan, ampun dah ngakak banget gue. Tahu malas gue sama kalian. Baby melempar tasnya ke arah Vio. Dengan cepat Vio menghindar sambil menjulurkan lidahnya pada baby. Gak kenal weh. BTW, Aira mana? Kok gak kelihatan? Cie, ngalihin pembicaraan. Mending urus Satria sana. Naksir kali dia sama lo beb. Ujar Vio disusul gelak tawa Kia. Udah deh, gak jelas banget lo berdua. Lagian udah tahu Satria nyeselin gitu, masih aja diladenin beb. Salah sendiri. Tapi kalau dilihat-lihat sih ya, lo cocok kok sama Satria. Gol banget, parah. Ujar Vio sok bijak sambil mengetukkan
telunjuknya pada dagu. Ogah, gue mending jomblo seumur hidup daripada harus pacaran sama banci. Siapa yang banci? Mampus. Selanjutnya, gimana? Udah beres? Aira menoleh, mendapati suaminya sedang menatap serius ke arah komputer di hadapannya. Saat memasuki kelas tadi, Aira yang baru saja menaruh tasnya di bangku mendapat panggilan dari Pak Adi selaku pembina OSIS. Aira dan Raga ditugaskan untuk menghandle acara pentas seni minggu depan. Tentu saja Aira merasa sangat senang. Awalnya Raga menolak, tapi karena ancaman dari Pak Adi, mau tak mau Raga menyetujuinya. Udah kok, tinggal minta tanda tangan kepada kepala sekolah. Nanti kita tempel informasinya di mading, dan pendaftarannya udah bisa kita buka di jam istirahat pertama. Jelas Aira yang mendapat anggukan dari Raga. Proposal yang mau diserahin mana? Coba gue lihat. Belum aku print karena tintanya habis. Masih nunggu gadis. Dia lagi ke ruang TU sebentar. Filenya ada. Ada. Aira membuka salah satu dokumen menunjukkan pada Raga. Ada tipe tuh. Sebelum dicetak revisi dulu kali, Ra. Ucap Raga, mengoreksi beberapa kesalahan dari laporan yang Aira buat. Tumben sekali Raga sedetail itu. Biasanya ia sama sekali tidak peduli dengan urusan OSIS. Jika ada acara seperti ini, Abim dan Vina lah yang akan mengaturnya. Berhubung Vina sudah pindah sekolah, Aira yang menggantikannya. Sebagai sekretaris, lalu kemana Abim? Kenapa di saat seperti ini harus Raga yang dipasangkan dengan Aira? Yang mana? Raga mengambil alih mouse komputer yang berada di genggaman Aira, menunjukkan beberapa kata yang salah. Dalam jarak sedekat ini, Aira bisa merasakan langsung hembusan nafas Raga. Aroma mint, Aira suka itu. Raga wangi banget, jadi betah nempel lama-lama sama dia. Udah beres, paham gak? Suara Raga berhasil membuat Aira tersadar dari lamunannya. Aira menoleh, dan sialnya Raga pun ikut menoleh. Terjadilah tatap-tatapan. Tatapan yang membuat detak jantung keduanya berpacu dengan sangat cepat, seperti akan loncat dari tempat asalnya. Kenan benar, dia cantik juga ternyata. Tolong, jantung, jangan bikin Aira mati muda. Raga memandangi bibir merah muda di hadapannya, bibir yang selalu membuat telinganya panas, bibir yang tak pernah membantah perintah Raga, bibir yang mungkin setelah ini akan menjadi candu baginya. Raga sudah menyejajarkan posisinya dengan Aira. Kepala yang sedikit dimiringkan membuat dirinya lebih mudah untuk mengakses benda mungil di hadapannya. Perlahan, Aira memejamkan matanya. Ia siap menerima serangan bertubi-tubi dari Raga. Astagfirullah, jantung Aira berdisko, cantik, menggoda. Baru saja akan memulai, catat baik-baik ya. Baru saja, namun suara anak setan di ambang pintu ruang OSIS berhasil membuat Raga mengepalkan kedua tangannya. Astagfirullah, kalian ngapain? Disusul suara gadis di sampingnya yang sangat familiar di telinga Aira. Ya Allah, ya Rob, mata Eneng ternodai bang. Selanjutnya, siapa yang banci? Suara bariton dari seorang pria berhasil membuat bulu kuduk ketiganya meremang seketika. Mampus. Baby membelalakan matanya. Ia menatap Kia dan Fiona secara bergantian. Belakang lo, Beb, ujar Kia pelan sambil memberi kode lewat kedipan mata. Mampus lo, Beb. Vio sepertinya senang sekali jika Baby berada dalam masalah. Baby membalikkan tubuhnya, menampilkan senyuman semanis mungkin pada pria yang kini sedang berkaca pinggang di depannya pintu kelas. Ada Satria. Ngapain kesini, Sat? Baby tersenyum kikuk. Ia yakin sekali saat ini pasti mukanya terlihat sangat jelek. Siapa yang banci? Bi, Kia dan Via menahan ngakak. Telinga mereka tak salah dengarkan. Mendengar lawan jelis memanggil Beb saja udah membuat mereka tertawa geli. Apalagi Bi, panggilan konyol. Ya terus siapa lagi dong, Beb? Enggak udah banyak yang manggil dia dengan sebutan itu. Gue mau sesuatu yang berbeda, Bi. Itu panggilan kesayangan gue buat lo, ucap Satria seraya menunjuk Baby. Baby menghampiri Satria, menarik ke arah seragamnya membuat Satria oleng karena mendapat serangan mendadak dari Baby. Bruk, Via dan Kia ikut meringis. Aduh, Mereka ambruk, terjatuh di lantai
di lantai kelas baby dengan posisi tengkurap, lebih tepatnya tindih-tindihan. Satria goblok, bangun loh, badan lo berat banget anjir, ini punggung gue sakit. Tapi gue nggak ngerasain sakit tuh, malahan empuk dan kenyal. Baby menjabak kuat rambut Satria ingin menampar mulutnya. Namun tidak bisa, posisinya saat ini kurang estetik. Bangun loh. Aduh, ya ampun Bi. Berhenti memanggil gue dengan sebutan Bi. Jijik tahu nggak? Baby melepas jambakannya dari rambut Satria. Lumayan lah, beberapa helai rambut Satria menempel pada sela-sela jarinya. Pasti sangat sakit. Namun sayangnya Baby tak peduli. Aduh iya bawel banget loh. Cuma gitu doang padahal. Parahan mana sama lo yang panggil gue dengan sebutan banci? Ya udah sih, nggak usah dibahas lagi. Lagian gue cuma bercanda. Kenapa lo jadi mojokin gue sih? Ya wajar lah, kan lo yang salah. Gue kesini dengan cara baik-baik. Lo malah ngajakin gue ribut. Kalau tadi lo nggak sok-sokan ngantangin gue nggak bakal kali cari perkara sama lo. Lo. Udah apaan sih lo berdua berantem mulu, sakit kuping gue nih. Ujar Vio melerai keduanya. Lo mau ngapain kesini saat tadi gue kesini niatnya cari Aira, malah ketemu sama si Cabe. Emang bener-bener sial gue, kurang ajar. Ada urusan lo sama Aira, apa sama Aira? Potong Kia membuat Baby mengeram kesal. Kalau semua sinis gitu sih sama gue, santai aja kali. Banyak ngomong, jawab aja kali pertanyaan teman-teman gue barusan. Lemes banget mulut lo kayak cewek, sambur Baby. Satria tersenyum miring, sepertinya ia harus menghukum Baby. Garis di hadapannya ini sudah membangkitkan sisi lain dalam diri Satria. Oke, gue bakal kasih tahu kalian, tapi ada syaratnya. Apa? Lo bertiga harus setuju tapi. Ya cepetan dah, desak Baby. Pria kurang ajar ini sungguh menyebalkan. Satria menggenggam erat tangan Baby, menariknya agar lebih dekat. Tapi lo ikut gue dulu ya, nanti gue kasih tahu lo deh. Oga. Oke, ucap Vio dan Kia serentak. Kalau urusan Baby dan Satria, mereka berdua sangat mendukungnya. Siapa tahu Satria adalah obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan kecentilan Baby yang tak apalah sedikit jahat. Toh Satria pria yang baik. Kalian jahat. Beneran nih, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, bawa aja saat asal jangan lupa dikembaliin ya. Baby nggak nyusahin kok orangnya, cuma rada rewel aja. Tapi tenang, dia gampang dijinakin kok, pesan Kia pada Satria. Oke, Satria mengacungkan jempolnya pada Kia dan Vio, berbeda dengan Baby yang mengacungkan jari tengahnya. Pelan-pelan nyeretnya sakit tahu. Baby menepis kasar tangan Satria yang bertengger manis di lengannya. Enak saja main pegang-pegang, dia pikir dia siapa? Biasa aja kali, lebay banget loh. Kita mau kemana sih saat lo narik-narik gue mulut dari tadi? Kan gue tadi ke kelas lo nyariin Aira tuh, ada urusan. Terus Aira nggak ada kan? Ya udah gue geret aja lo sekalian, bantu gue nyari Aira please. Satria menyatukan kedua tangannya memohon seperti gembel. Ngapain sih nyari Aira segala, urusan apa emang? Lo yang butuh, kenapa jadi gue yang ribet sih? Tadi tuh gue mau minta hotspot ke Raga, soalnya cuma dia doang yang care sama gue. Taunya kata anak-anak dia sama Aira dipanggil Pak Adi karena urusan OSIS. Gue kira mereka ada di kelas. Lo kan tahu sendiri sekolah kita ini pelit wifi, jadi gue teramat sangat membutuhkan Raga, ujar Satria dengan entengnya. Baby mengepalkan tangannya kuat-kuat, mukanya memerah, telinganya mulai mengepalkan asap. Alis tebalnya bertaut menjadi satu. Bi, muka lo jelek banget kayak pantat monyet, serem gue liatnya. Satria, bekantan, nyeselin banget sih lo. Baby memukul Satria dengan membabi buta. Tak akan ia beri ampun, pria sialan dihadap. Ini. Aduh, lo kenapa sih? Baby meneterkan napasnya. Dadanya naik turun, ia masih menyimpan dendam terhadap Satria. Kenapa lo nggak bilang dari awal kalau nyari Raga? Kenapa harus bawa-bawa Aira segala? Gue nggak peduli ada urusan apa lo sama Raga, tapi jangan bawa-bawa Aira juga dong. Gara-gara lo nih, Kia sama Vio jadi ikutan kecuci otaknya. Satria geblek, nyeselin banget sih. Jangan sekarang, tolong
Penyakit asma baby jangan kumat sekarang. Ya maaf deh, ya gue tahu gue salah. Terus sekarang lo maunya gimana? Balik kelas gitu? Tanggung nih, mending kita cari mereka bareng-bareng yuk. Ujar Satria berlari sekencang mungkin, takut terkena amukan singa betina. Ah, setan, Satria setan, mau kemana lo? Satria berhenti mendadak, membuat baby menabrak punggung tegapnya. Aduh, kenapa berhenti mendadak? Bego, Satria membuka mulut baby. Diam, gue ngelihat orang di dalam. Ujar Satria setengah berbisik. Baby mendongak, melihat papan nama di atas pintu ruangan tersebut. Ruang OSIS. Iya, ya iyalah bego, itu ruangan OSIS. Pantas aja ada orang. Kalau ada orang di gudang belakang, itu yang harus lo pertanyakan. Berisik banget lo. Sulastri, berani-beraninya lo mengubah nama gue Paijo. Karena pukulan baby pada punggung Satria terlalu keras, pria itu tak sengaja menabrak pintu ruang OSIS. Tak tertutup rapat rupanya. Badan mereka terhayung ke depan. Pemandangan yang pertama kali Satria lihat adalah Raga dan Aira yang akan berciuman. Hah, tunggu sebentar, berciuman. Satria berteriak. Disusul jeritan baby. Astagfirullah, kalian ngapain? Ya Allah ya Robby, mata Eneng terundai bang. Bersambung.